anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Kemarin kita belajar materinya tentang apa? Pemerintahan? Bukan. Perumusan Pancasila. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ada yang tahu sistem pemerintah Republik Indonesia? Belum? Oke. Ibu beri waktunya 5 menit. Coba buka buku halaman 43. Kalian baca, kalian pahami. Sudah dibaca bukunya? Coba. Apa saja di dalam buku itu? Ada materi apa saja? Pemilu dan pilkada, lembaga-lembaga negara, hasil amandemen menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kita bahas dulu yang pertama, pemilu. Pemilu dan pilkada. Ada yang tahu pemilu dan pilkada itu apa? Itu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum ini adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pelaksanaan pemilu ini kita harus menggunakan asas. Asasnya apa coba? Asasnya luber dan jurdil. Coba apa luber dan jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita dalam pelaksanaan pemilu harus melakukan asas itu agar pemilu tersebut bersih dan adil. Coba kalian, ini Ibu ada video tentang materi sistem pemerintahan Republik Indonesia ini. Kalian pahami, kalian simak. Yang tidak mengerti bisa tanyakan kepada Ibu langsung ya. Sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kita bahas 3 poin. A. Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur, gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, sedangkan bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Rakyat. C. Dewan Perwakilan Daerah. D. Presiden Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Badan Pemeriksa Keuangan. H. Komisi Yudisial. C. Pemerintahan pusat dan daerah.
Pemerintahan pusat ialah pemerintahan secara nasional yang mana berkedudukan di ibu kota negara. 1. Presiden, 2. Wakil Presiden, 3. Kementerian Negara, 4. Pejabat setingkat negara. Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang berkedudukan di daerah setempat. 1. DPRD, 2. Kepala daerah, 3. Perangkat daerah. Nah, setelah menyimak dan memahami video tersebut, bagaimana? Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Jadi bagaimana sistem pemerintah Republik Indonesia? Sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Ada yang tahu sistem presidensial itu apa? Sistem presidensial ini adalah suatu negara dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Nah, Indonesia dipimpin oleh presiden. Nah, kita menggunakan sistem presidensial. Di sistem pemerintah Republik Indonesia tadi adanya pemilu dan pilkada. Pemilu sudah tahu kan tadi? Pemilihan umum, sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dilakukan dengan asas luber dan jurdil. Apa luber dan jurdil tadi? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau pilkada apa? Pemilihan kepala daerah. Yang seperti apa pemilihan kepala daerah? Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Nah, ada apa lagi? Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ada MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, KY. Nah, pemerintahan pusat ada apa saja? Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat negara, pejabat setingkat menteri. Nah, kalau pemerintahan daerah ada DPRD, kepala daerah, perangkat daerah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan kalian kerjakan latihan soal A dan B di kumpul minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas dipimpin doanya. Aku akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.